Salam sehat selalu, Sobat GPS semua. Nah, hari ini Bang Desi punya kesempatan untuk datang ke kantor PT Isigo Indonesia. Mereka punya brand namanya Isigo GPS. Kita diskusi, kulik-kulik informasi mulai dari stafnya, manajernya sampai ke pimpinannya. Ternyata ini Isigo GPS itu Bang Desi bilang udah sangat advance ya, karena cocok dengan teknologi mereka sebagai GPS solution expert. Nah, tapi di sini Bang Desi mau mengulas isi IoT-nya, Internet of Things yang berbasis GPS tracker. Kenapa Isigo itu sebenarnya itu dengan platformnya itu apa sih manfaatnya buat masyarakat transportasi dan logistik? Berbicara mengenai transportasi sistem, tidak hanya di angkutan jalan, darat, tapi juga ada laut dan udara. Nah, Isigo sendiri ternyata mereka juga sudah support banyak customer di airport, kota laut, kota udara maksudnya, dan juga di pelabuhan, mulai dari trailernya dan juga untuk kapal kontainernya. Banyak sekali fitur-fitur TMS yang perlu kita bahas lebih dalam. Mungkin prolognya ya. Bang Desi coba kasih beberapa modul yang telah tim Isigo kembangkan. Yang pertama ada order management. Wah, ini canggih. Order management. Di order management itu itemnya ternyata banyak. Tidak hanya sekedar DO, delivery order. Ternyata banyak sekali toolsnya, banyak sekali fitur-fiturnya. Salah satunya adalah istilahnya mereka ada client management. Bagaimana memanage kliennya, ada data master kliennya. Ada juga istilah pricing. Klien ada pricing. Jadi harga-harga pricing management tadi ada juga informasi harganya, mulai harga ongkos jalannya, ongkos angkutnya ya, sampai harga jualnya. Nah, itu masuk ke fitur-fitur modul order management. Ada lagi kalau kita baca lebih banyak, ada project management, job order, dashboard, target order, cost management, invoice. Capek banget sih bacanya. penuh. Nah, itu baru satu modul order management yang ternyata fitur ini atau modul ini sangat cocok untuk bisnis transportasi dan logistik. Sebut saja kemarin Bang Desi bocor adalah PT Puninar Logistik. Mereka sudah pakai nih fitur ini, malahan ekstrimnya sampai integrasi ke Puninar. Itu kayaknya kita perlu ulas ya lebih dalam, kenapa kok Puninar pilih Isigo GPS untuk mensupport IoT-nya ataupun fleet management. Oke, masuk ke poin berikutnya dari transportasi management itu adalah ada istilahnya itu fleet management. Nah, ini benar-benar lebih ke arah bagaimana kita memanage armada, memanage fleet-nya. Mungkin kalau 1-2 sih nggak perlu pakai sistem ya, bisa manual gitu. Tapi kalau kita bicara udah puluhan, ratusan, ada suatu sistem untuk memanage-nya. Itu istilahnya modulnya fleet management. Modul fleet management banyak banget. Mulai dari maintenance management, ada juga rute management, ada juga rute planner, ada user access management, dan juga kita bisa menggunakan perangkat IoT tadi yang berbasis GPS tracker. Yang saya tahu sih mereka menggunakan GPS Eropa ya. GPS Eropa, kalau salah itu brandnya Teltonika yang sudah punya fitur safety-nya. Nah, itu dan juga kenapa Isigo memilih brand ini, brand Teltonika ini? Ya karena dari regulasi pemerintah pun sudah mengharuskan setiap angkutan barang atau orang ya kan, harus menggunakan GPS yang safety. Nah, saya pikir sih langkah yang tepat bagi Isigo untuk memilih prinsipal Teltonika ini, karena hardware-nya itu sangat baik ya. Buktinya apa? Banyak digunakan oleh banyak transportir, oleh banyak prinsipal juga seperti Mitsubishi. Dia menggunakan perangkat dari Teltonika. Oke, dari perangkat Indonesia tadi untuk mendukung modul fleet management itu banyak tipenya, banyak itemnya, mulai yang input output yang sedikit atau 1-2
sampainya banyak. Makanya dari hardware pelengkap tadi kita bisa tambahkan sensor-sensor. Contoh sensor itu bagus dan wajib dipasang di kendaraan, full box, wing box. Kenapa? Karena kan bisa tahu kapan sih terjadi bongkarnya kendaraan kita lagi udah bongkar atau unloading ya, atau kita lagi muat lagi loading. Apakah unloadingnya di tempat yang ditentukan? Nah, sensor ini akan membantu perangkat IoT tadi untuk memberikan informasi ke platform. Wih, hadis kan, kalau sensor bisa VTO sensor, pagi damping, dapat datanya. Fuel consumption sensor, connecting ke tegangan fuelnya, dapat informasinya. Temperatur, nah ini ada cerita menarik. Salah satu pimpinan dari Isiko cerita bahwa saat ini mereka support untuk distribusi vaksin di Bio Farma untuk mendukung pemerintah dalam distribusi ini. Nah, di mana perangkat tadi GPS ditambahkan perangkat sensor, yaitu sensor temperatur. Nah, mungkin kita tahunya sensor temperatur itu hanya yang GPS, connecting control sensor gitu. Ternyata ada teknologi baru yang namanya beacon. Dengan istilahnya itu BLE, Bluetooth Low Energy. Jadi tidak perlu pusing-pusing, tinggal pairing Bluetooth-nya ke GPS-nya, karena GPS yang dipakai mereka ini, dengan mereka ini sudah ada fitur namanya fitur Bluetooth. Tinggal plug and play, dapat datanya. Nah, itu dipakai di Bio Farma. Wah, ini kayaknya perlu ini ya, perlu apa? Kita kulas buat sesi khusus lah untuk membahas isu ini. Nah, itu baru 2 modul loh. Masih banyak modul yang Bang Desi mau sampaikan, tapi nggak apa-apa. Kita coba kaji pelan-pelan. Bang Desi coba ceritain dulu. Tadi ada order management, ya, ada fleet management, ada juga sales dan planning. Apalagi nih makhluknya, sales dan planning. Gitu. Jadi ternyata di Isiko itu ada buat satu modul namanya sales and planning. Nah, nanti kalau ada kesempatan baru ketemu sama IC-nya, saya mau kulik-kulik apa sih saya pelajari. Dan juga ada modul yang namanya logistik monitoring. Monitoring secara real time pergerakan logistiknya, distribusinya. Dan juga ada istilahnya itu alertnya, informasi notifikasinya itu selain by email, katanya katanya nih sudah terbukti menggunakan sosial media pakai Telegram. Di logistik monitoring ini secara online dimonitoring dan bisa diakses dengan multi platform, bisa dari PC, web, dari Android, dari iOS, ini sudah bisa semua. Udah pakai komplit aja, pakai komplit. Di logistik monitoring itu banyak poin-poin yang disampaikan. Salah satunya tadi ya alert ya. Yang kedua ada route violation. Jadi artinya ada penyimpangan rute, dan juga ada historical buyback. Jadi aktivitas kendaraan distribusi yang telah terpasang oleh perangkat IoT tadi selama 1 tahun. Ingat ya, selama 1 tahun datanya record di sistem atau di server Isiko GPS yang saat ini mostly menggunakan cloud system. Ada juga masalah geofence. Geofence tidak hanya sebatas batasan area di dunia maya, tapi ada juga checkpoint. Nge-hit checkpoint dapat informasi. Apakah armada kita ataupun karyawan kita berada di checkpoint yang tepat atau itu, semua data terlibat. Nah, itulah modul logistik monitoring. Dan semakin banyak modul-modul yang disajikan oleh Isiko dengan konsep smart dashboard. Smart. Jadi Bang Desi berasa tua itu. Karena udah kurang smart ya. Udah smart dashboard. Ini Bang Desi penasaran nih apa sih smart dashboard? Nanti kita akan gali lebih dalam. Oke. Ada 2 fitur lagi, 2 modul lagi yang saya Bang Desi disampaikan. Yang pertama adalah modul HRM atau HR management, human resource management, dan juga invoicing.
ini mau jual GPS apa jual apa sih, dia bingung. Kayaknya modulnya banyak banget, order management, fleet management, sales and planning, ya kan, logistic monitoring, ada driver, ada HR management, ada juga invoicing, ada 6 modul. Perasaan Bang Desi sih kalau GPS itu kan cuma data posisi aja, posisi mobilnya di mana, kecepatannya berapa, alamatnya di mana, arahnya barat, timur, gitu aja. Paling mati mesin. Kok sekarang modulnya banyak? Penasaran kan? Kita akan buat part-part khusus untuk bahas fitur-fitur unggulan dari isi GPS ini. Singkat aja nih, kalau untuk driver HR management adalah menggunakan teknologi dari HP. Mobilnya dipasang GPS, drivernya, terus staffnya karyanya ada aplikasi platform di HP-nya. Dapat semua informasi. Ada istilahnya driver management system, ada IPOD, absensi bisa, tracking HP, oke. Apalagi banyak. Employee activity, hari ini salesnya atau sopir mau kemana aja, semua kan ikut pakai driver dan HR management ini. Modulnya sangat-sangat lengkap. Dan terakhir yang paling penting, bisa diintegrasikan ke invoicing. Inilah kelihatannya itu semakin hari kelihatannya semakin power. Cycle mulai satu proses distribusi, mulai PO masuk, dikirim, ya kan, didistribusikan sampai invoicing ada di modul transportasi management system dari Isigo ini. Sampai kapan kita bahas ini? Tapi yang jelas sih istilahnya itu output atau goals yang Bang Desi tangkap dari manajemen dari Isigo itu adalah mereka benar-benar serius untuk memberikan nilai manfaat kepada mitranya atau customer-nya, bahwa Isigo sebagai partner siap untuk istilahnya itu berkolaborasi, bersinergi, bergerak maju untuk memberikan nilai manfaat. Kenapa? Karena di bisnis bahwa itu dengan cost yang istilahnya itu minim, yang nggak terlalu besar ya harusnya, tapi bisa dioptimalkan untuk mendukung bisnis perusahaan. Oke, sekian dulu mengenai summary global dari Transportation Management System atau TMS dari Isigo GPS ini. Nanti pelan-pelan kita kulas per partnya, per modulnya, per fiturnya, mana aja yang bisa memberikan nilai manfaat. Ingat, kalau kita menggunakan teknologi GPS atau GPS tracker atau IoT tadi, jangan sampai investasi kita sia-sia. Hanya beli GPS untuk tracking saja, kan sayang. Padahal dari tracking tadi bisa memberikan nilai manfaat untuk bisnis kita. Ya kan? Ingat juga kita investasi jangan sampai salah, karena kita juga harus ngikutin regulasi ataupun peraturan dari pemerintah arah bisnis kemana. Seperti itu. Yang paling penting jangan sampai salah pilih partner. Gitu. Ya. Karena kita kan mau bisnis, mau maju, ya kan? Pakai tools, pakai teknologi, IoT, digitalisasi, bukan malah menghambat, bukan menambah biaya, tapi harus menjadi trigger buat kita untuk bisnis kita lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ancol.